Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrat dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Hadirin para jamaah dakwatul zikri rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita sedang, dalam riwayat dikatakan, sedang dihormati oleh malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Setiap orang yang datang menuntut ilmu, maka malaikat akan menundukkan sayapnya, tanda dia hormat dengan penuntut ilmu. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah ke tempat ini dicatat sebagai kebaikan. Kenapa? Karena kita melangkah ke tempat yang baik, yaitu tempat menuntut ilmu. Bahkan Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, beliau mengatakan, ya Abu Dzar, al-julusu sa'atan inda muzakaratil ilm khairun min qiyami alfi rak'atin. Wahai Abu Dzar, duduk sesaat di dalam menuntut ilmu agama, di dalam muzakarah tentang ilmu agama, itu lebih bagus daripada sholat malam 1000 rakaat. Apa pernah kita sholat malam 1000 rakaat? Belum. Tarawih aja 20, lagi 1000. Tarawih banyak 8 bulik. Nah, kalau usah banyak dalil pada aja uyuh. Umumnya Nabi itu jangan ada pernah Nabi pada 11 rakaat. Kita nak kada sampai ilmunya nih kada usah membahas nang 20. Kawan kita kada usah membahas nang 8. Cuma mun banyak gawiannya banyak pahalanya. Itu lah. Orang nang begawi 8 jam dengan orang nang begawi 20 jam, kenal mana terima gaji? Kenal 20 jam daripada nang 8. Nabi mengatakan duduk sesaat di majelis ilmu lebih besar daripada pahalanya 1000 rakaat sholat tahajud malam. Sesaat itu berapa lama? Ulama mengatakan yang dimaksud sesaat itu waktunya adalah seperti orang memecah telur. Lama kayak berapa detik kira-kira? Kalau ada sejam, ini telur apa dipecah sejam? Anu jasa kontainer telurnya wajar aja, kalau kontainer lambat di 1 biji telur. Nah itu yang kita lakukan saat ini. Kita duduk sesaat untuk bicara tentang ilmu. Kita fikir minggu akan datang ini masih Mi'raj nih. Kami ingin bicara tentang Isra wal Mi'raj. Dan kita minggu depan itu kita akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi saya memandang panitia dan yang lain-lainnya, kawan-kawan semua, di dalam perayaan Isra Mi'raj kali ini itu ibarat sebuah kata pepatah dalam sebuah syair mengatakan,
Mereka mengatakan ta'zumu fi aini sagir sigaruha wa tasguru fi ainil azim al-azaimu, kata mereka. Jadi dalam pepatah itu dikatakan pada orang yang memiliki keinginan yang kecil, sesuatu yang kecil dianggapnya besar. Tapi pada orang yang memiliki keinginan besar, sesuatu yang besar dianggapnya kecil. Artinya kita ini kan bakal merayakan yang megah kan? Luar biasa nih panitia, habis-habisan persiapan nasi kotak 1000, tapi ada nasinya lah. Nah, itu ada nasinya 1000, bukan kotaknya 1000 kotak. Ngundang jamaah sebanyak-banyaknya, kita insya Allah ngundang para habaib supaya kampung kita tambah berkah dengan datangnya para habaib. Mungkin nanti Habib Khalid Asgab, Habib Nopel bin Si Abu Bakar kemungkinan datang. Mudah-mudahan bisa Habib Alwi bin Fakih dan lain-lain. Tapi penceramahnya Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas. Ini seperti kata pepatah tadi, acara yang besar, acara yang mewah pada orang yang cita-citanya besar itu dianggap mudah, dianggap kecil. Tapi kalau andai kata orang tuh cita-citanya kecil, sesuatu yang kecil udah dianggapnya besar. Udah kita maulidan undang 2 orang dah cukup dah. Cukup dah dulu 2 orang, udah cukup lah 2 orang. Tukang ceramah 1, tukang dengari 1, tuan rumah 1. Itu orang yang keinginannya kecil. Tapi kalau keinginannya besar, kalau orang bisa, kenapa kita kada bisa? Kalau orang mampu, kenapa kita kada mampu? Kalau orang mampu mewah, kenapa kita kada mampu mewah? Dalam hal kebaikan. Dalam hal akhirat, kita harus mengutamakan yang lebih bagus. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena panitia, kalau kita punya baju seragam, kita yang bagus, yang mahal, ya lah. Supaya kita untuk akhirat itu lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengadaan acara kita ini tidak lain adalah bentuk keyakinan kita dengan kejadian tersebut. Bentuk keyakinan kita dan iman kita terhadap kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Kita berkumpul, kita meyakini Isra wal Mi'raj. Karena di zaman dulu mereka berkumpul juga. Orang-orang kafir berkumpul juga, dengarkan Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, tapi mereka tidak meyakini dengan Isra Mi'raj. Bahkan mereka itu ketika mendengar Nabi Muhammad cerita, engkau tadi malam Isra dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tadi malam juga datanglah. Iya, ada yang giling-giling kepala, ada yang berdecak mendustakan, ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa-ketawa ngolok-ngolok. Ini orang gila katanya. Tadi malam Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Isra itu kan dijalankan. Jalan-jalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tadi malam juga datang. Makanya kan kalimat Isra wal Mi'raj itu dikatakan lailan. Lailan itu maksudnya tidak satu malam penuh. Beda kalau andai kata dibawa dengan kalimat lailatan. Nah, kalau Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, dia pakai tak di belakangnya. Itu menandakan Lailatul Qadar itu semalam penuh. Rahmat Lailatul Qadar itu 1 malam, dari maghrib sampai subuh. Maka dikatakan hatta matla'il fajar. Ini ceritanya tuh kayak ini tentang Lailatul Qadar tuh. Nabi Muhammad ini bercerita tentang orang yang paling kuat di zaman Bani Israel. Namanya Sam'un, Nabiullah yang berngaran. Nabi itu banyak. Kita nang tahu kan Nabi dan Rasul, nang kita wajib tahu dan wajib kita beriman kepadanya nang 25. Tapi sesungguhnya Nabi itu bukan 25 aja, banyak. Termasuk Nabi Allah yang berngaran Sam'un. Sam'un ini orang yang paling kuat di zaman Bani Israel.
Sampai Nabi menceritakan saking kuatnya Sam'un ini, dia mampu puasa, berperang, dan sholat malam selama 1000 bulan namanya. 83 tahun 4, itu tanpa henti toh. Kalau siang dia jihad fisabilillah, kalau malam dia menghadap Allah. Kalau siang jihad, malam hadap Tuhan sambil puasa itu. Kalau kita seminggu aja KO dah. Sambil puasa, sambil jihad. Kemudian malam sholat malam, sholat tahajud sampai subuh, besok jihad, malam sholat malam. Itu 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Sahabat kagum, sahabat luar biasa, berdecak kagum melihat kehebatan Sam'un ini. Lalu ujar Nabi kepada Allah, ya Rabb, innaka ja'alta ummati awsara amaran wa akalla amalan. Wahai Tuhan, Engkau menciptakan umatku itu sepaling pendek umurnya dan paling dikit beramal. Engkau menciptakan umatku satu pendek, paling pendek umur di antara umat-umat terdahulu. Sam'un 83 tahun 4 bulan itu khusus berperang dan ibadah. Kita 83 tahun itu hendak mati sudah. Ya lah. 83 tahun tuh hendak game dah. Par dimupur dah anak Bagosari. Bagosari berapa umur? Masih ada 40 lagi. Amun 80. Amun 80. 83 tahun itu tua orangnya. Tua. Itu kita udah kena asam urat 83 tahun 4 bulan itu luar biasa. Paling pendek umur dan paling dikit beramal kata Rasul. Kita tuh paling dikit dalam urusan beramal. Mana buktinya? Urusan nyumbang kita hendak yang paling dikit. Ya kalau bawa nasi kotak 10 atau kali 5, yang dipilih buahnya berapa? 5. Ada mungkin 10. Ya kan? Bagaimana nih? 10 kali 5, 3 aja kan, cukup aja. 3. Dikit kalau dalam urusan beramal dikit. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala jawab dengan kasih jawaban, ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar pahalanya mengalahkan pahala Sam'un tadi. Mengalahkan pahala orang yang 83 tahun 4 bulan 1 malam Lailatul Qadar aja. Makanya lailah semalaman sampai subuh, pian baca habis maghrib, baca Quran, habis buka puasa, kemudian setelah sholat tarawih tadarus Al-Quran lagi, kemudian sholat tahajud. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sekalipun tidak ketemu dengan Lailatul Qadar, ibadah sampian seperti ibadah, bahkan lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Maka lailah itu malam penuh. Beda dengan Isra Mi'raj, kalimatnya lailah. Lailah itu sebentar malam. Oleh karena itu mereka kada percaya masa malam ini pergi, malam ini datang. Mereka kada percaya. Ada yang mengolok-olok, ada yang ketawa, ada yang macam-macam lah tingkah laku orang pada saat itu mentertawakan dan mengolok-olok kepada Nabi Muhammad yang cerita tentang Isra Mi'raj. Lalu di antara mereka ada yang pintar rupanya. Kalau memang betul-betul Nabi Muhammad ini berangkat Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tanya dia, bagaimana sifat Masjidil Aqsa? Berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah tiangnya? Ada apa di depan masjid? Ada apa di samping masjid? Ada apa di belakang masjid? Tahulah kira-kira. Nabi datang ke situ tuh bukan untuk menghitungi pintu masjid. Nabi datang ke situ mengimami para anbiya sembahyang sunnah. Kan Nabi datang ke Masjid Aqsa, kemudian malaikat ada yang azan dan kemudian ada yang qomat, kemudian disuruhlah Nabi kita untuk menjadi imam. Para Nabi dan Rasul berkumpul di situ menjadi makmum. Dosa jauh-jauh. Masjid Al-Jamil berapa pintunya? Tiap Jumat hitung nih berapa? Ayo. Di sampingnya ada apa? Di sampingnya, di depannya, sifat pintunya, warnanya, apalah? Hanya aja Islamik kok berapa pintunya? Pernah Islamik lah.
Nah, jadi Nabi kita tuh kalau memang betul-betul dia pernah datang Masjid Al-Aqsa tuh kenal, ada kayak Al-Jamil. Bukan kayak Islamik besar ini, masjidnya para nabi, masjidnya para anbiya ini. Kiblatnya para nabi di zaman dulu. Disuruh menggambarkan sifat daripada Masjidil Aqsa. Dalam riwayat Masjidil Aqsa itu didatangkan di hadapan Nabi Muhammad. Berarti nang kayak layar TV itu, tapi nang lain gak ada melihat. Hingga Nabi Muhammad itu bisa mensifatkan pintunya berapa, jumlah tiangnya berapa, bentuk potongannya kayak apa, sehingga mereka mengatakan nang pernah lihat Masjidil Aqsa memang betul seperti itu Masjidil Aqsa. Tapi beriman lah buahnya, ada beriman. Padahal sudah jelas-jelas Nabi itu menjelaskan dengan detail, dengan pas tentang sifat Masjidil Aqsa, tapi masih ada beriman. Lalu mereka bertanya, di antara orang kita ini nah katanya ada yang sedang pergi ke Syam. Tentu engkau ketemu di jalan, adalah ketemu, ada aja Nabi. Lalu apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan? Kata Rasul, di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Satu. Kata Nabi, di antara mereka ada yang membawa karung yang banyak, yang masing-masing warnanya ini. Nabi sebutkan warna karung satu per satu, dua. Yang kata Nabi, kelompok yang ketiga mereka kehabisan air hingga mereka minta air kepada kampung tetangga. Minta air kepada orang kampung tersebut. Kata mereka, berapa hari mereka akan sampai ke sini? Ujar Nabi, kurang lebih 2 hari lah. Pada saat itu kan Senin Nabi bisa, berarti Selasa, Rabu sebelum maghrib kata Rasul. Sebelum maghrib. Ujar Abu Jahal, nyatilah sebelum maghrib, kita tunggu. Bujurkah datang nang 3 kelompok ini atau kada? Bilanya kada berarti dusta yang disampaikan Muhammad, kata Abu Jahal. Akhirnya mereka tunggu. Nah, di sini waktu maghrib pada hari Rabu itu sudah hampir tiba, namun rombongan itu belum datang. Waktu maghrib hampir tiba, rombongan itu belum datang. Lalu Nabi berdoa kepada Allah supaya menahan matahari jangan tenggelam itu. Itu banyak, wah ini aku bingung ya tak. Kenapa sudah jam 7 maghrib belum sampai, matahari sudah siang. Matahari masih siang, sedangkan waktu sudah jam 7. Kenapa? Ditahan matahari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sebelum waktu maghrib rombongan itu datang. Ditanya oleh mereka, betulkah di antara kalian kehilangan untanya? Ya, kata kami. Kata rombongan pertama, kami kehilangan unta. Rombongan yang kedua, betulkah membawa karung yang banyak, masing-masing ini warnanya seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad? Ternyata diperiksa betul. Dan rombongan yang ketiga ditanya, betulkah kalian kehabisan air hingga kalian minta kepada penduduk kampung yang ada pada saat itu? Betul katanya. Berarti apa yang disebut oleh Nabi memang benar, tapi berimanlah buahnya. Ada beriman, tetap ada beriman. Dan mereka mengatakan memang hebat sihirnya Nabi Muhammad. Siapa yang beriman pada saat itu? Tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kalau Nabi Muhammad yang mengatakan saya beriman dan saya percaya. Dan alhamdulillah kita termasuk kelompoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Orang yang beriman dengan kejadian Isra Mi'raj hingga yaitu di lapangan tuh nah. Di lapangan itu adalah buktinya bahwasanya kita ini beriman kepada peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan iman ini dibawa sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, karena ada acara berbudak lah berfoto. Nah, makanya baju seragam ini bertahan. Karena ada acara berfoto bersama untuk keperluan acara Isra Mi'raj. Tanda kita bahagia dan senang dan memperingati dengan peristiwa tersebut, maka acara kita sampai demikian. Kirim doa kepada almarhum dan almarhumah yang dihajatkan. Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sahbihi ajmain. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na wa ma 'amilna hadiyatan balighatan wasila barakatan nasira li sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sawal misadar ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa kulli sahabah wal qarabah wa tabi'in tabi'in wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi suribna hadiwi yata bin Mulyo Wijoyo Surati binti Mulyo Wijoyo Riyadi Wahyu Santoso bin Suwardi Yukta Wiharjo Mbak Sitas binti Sari bin Darmani bin Abdullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum ghufratan min farin niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid bi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawazan sayyi'atihim. Allahumma zir rahmah wa ni'mah wal maghfirah wa syafa'il arwahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassul